Perang yang sangat mematikan, senyap, serta kasat mata antara dua raksasa ekonomi dunia, yaitu Cina dan Amerika, tanpa peluru dan mesin perang, yang berujung di dolarisasi beruntun negara-negara dunia. Hegemoni mata uang dolar pelan-pelan tenggelam. Sekilas sejarah, hegemoni senjata dolar, dan strategi Cina dalam melawan dominasi mata uang dolar, dengan menggunakan mata uang yuan sebagai tembakan pertama, bukan dengan mesin perang. Semenjak Perang Dunia Kedua, pertempuran yang melibatkan banyak negara, dan membawa kehancuran massal bagi seluruh kawasan, bahkan dunia, yang berhasil melahirkan negara-negara adidaya baru, tatanan baru, dan sistem kekuatan mata uang dalam transaksi negara global. Perang Dunia Kedua berhasil membawa negara Amerika ke puncak panggung global, sebagai pahlawan kemenangan dalam melawan fasisme, dan pahlawan dalam membangun kembali dunia yang telah luluh lantak, tenggelam dalam kehancuran. Pasca Perang Dunia Kedua, Amerika menjadi kekuatan sentral dalam pembangunan global pasca Perang Dunia Kedua, sebab negara Amerika merupakan salah satu negara industri maju, baik industri manufaktur, infrastruktur, SDM dan SDA dan teknologi, yang tidak mengalami kehancuran akibat Perang Dunia Kedua. Karena Perang Dunia Kedua tidak terjadi di daratan Amerika, berbeda dengan daratan Eropa yang merupakan basis revolusi industri maju dunia, dan juga negara Asia yang hancur lebur, yang membutuhkan bantuan dalam pemulihan ekonomi, industri SDM, SDR dan sistem tatanan yang telah hancur akibat Perang Dunia Kedua. Sumbansi, bantuan dana, SDM, SDA, dan investasi oleh negara Amerika ke dalam pemulihan dan pembangunan kembali negara yang hancur akibat perang, yang sangat dibutuhkan dunia, dan menjadikan Amerika sebagai pemimpin dunia dalam percaturan dunia beserta semua isi dan peraturannya. Begitu juga dengan tagihan bantuan keuangan, investasi, serta pinjaman dana dalam pemulihan kembali negara dunia yang hancur pasca Perang Dunia Kedua, yang dipinjam dari negara Amerika, dan pengembalian tagihannya harus menggunakan mata uang dolar, sumber daya alam, dan emas. Dan di saat itulah, dominasi negara Amerika, beserta peraturan, dan mata uang dolar Amerika, dimulai. Dolar Amerika menjadi devisa serta alat penyelesaian pembayaran terpercaya oleh dunia, yang didukung oleh SDM, SDA, emas, infrastruktur, dan manufaktur industrialisasi yang kuat, pusat inovasi teknologi, beserta pemilik sistem keuangan global yang kokoh, menjadikan Amerika negara terkuat di dunia, hampir semua bidang. Meskipun pada tahun 1970-an, sistem peredaran dolar sudah keluar dari lintasan berbasis emas, yang merupakan kewajiban dalam menjamin nilai mata uang dolar. Oleh alasan itulah, kenapa mata uang dolar begitu mendominasi, tidak hanya sebagai mata uang penyelesaian transaksi global, tapi juga sebagai devisa cadangan global layaknya komoditas lain, seperti emas. Amerika menjadi begitu dominan dan kaya berkat kapal penggerak jet dolar. Cuan dari dolar Amerika, Amerika menggunakan senjata kenaikan suku bunga yang tinggi untuk menyebabkan krisis keuangan di Asia, dan sejumlah besar dana likuiditas dolar Amerika yang diinvestasikan di Asia ditarik kembali ke Amerika untuk mendapatkan cuan dari kenaikan suku bunga Amerika, yang menyebabkan banyak negara di Asia Tenggara gagal membayar aset mereka karena kekurangan dolar dan terpaksa menjual aset inti mereka dengan harga murah ke Amerika dengan imbalan mata uang dolar Amerika untuk membayar utang mereka, seperti Krismon 98. Kekayaan yang diciptakan oleh seluruh negara selama beberapa dekade dipanen oleh Amerika Serikat melalui sarana keuangan hanya dalam beberapa bulan, dan sejumlah besar aset inti di Asia Tenggara mengalir ke tangan raksasa dengan cara yang sangat murah. Dalam beberapa dekade terakhir, Amerika Serikat telah berulang kali mencoba dan menguji di negara-negara di seluruh dunia. Karena waktu untuk melancarkan perang finansial ada di tangan mereka, mereka dapat menaikkan suku bunga kapanpun mereka mau. Dan negara lain hanya bisa bergantung pada belas kasihan mereka. Jika negara lain tidak ikut menaikkan suku bunga, maka dana dolar asing akan mengalir keluar kembali ke Amerika demi cuan suku bunga Amerika. Jika negara lain ikut, maka akan terjadi inflasi dan krisis ekonomi di negara tersebut. Amerika Serikat menikmati surplus perdagangan triliunan dolar setiap tahun, yang setara dengan membeli barang dari negara manufaktur secara gratis, dan negara manufaktur menggunakan dolar
yang dicetak oleh Federal Reserve untuk membeli kembali obligasi atau surat hutang Treasury Amerika. Yang artinya, Amerika memberi barang produksi Anda dengan uang, dan hasil penjualan Anda pakai untuk beli dolar, untuk modal import bahan produksi, dan biaya proses produksi. Singkatnya, satu pakai proses dan perjuangan, dan satunya pakai mesin printing. Mengandalkan metode ini, ukuran utang nasional Amerika terus bertambah, sampai baru-baru ini, mereka bahkan tidak dapat membayar bunganya. Jadi mereka tanpa malu-malu, mengumumkan bahwa mereka akan menambah utang negara, sambil menaikkan suku bunga. Dalam proses ini, tidak ada untungnya bagi negara lain untuk beroperasi dengan dolar Amerika, dan yang bisa mereka dapatkan hanyalah tumpukan ibarat kertas bekas. Oleh sebab itu kenapa, dalam bulan ini, negara dunia berbondong-bondong ke Cina. Jika bukan karena kebangkitan Cina, kali ini drama panen Amerika Serikat akan berhasil dipentaskan lagi. Tapi kali ini, itu benar-benar berbeda. Jika dolar Amerika menaikkan suku bunga, ekonomi negara lain tidak mampu membayar suku bunga tinggi. Dan raksasa keuangan akan menjual aset di negara lain dan kembali ke Amerika Serikat untuk mendapatkan bunga. Oleh karena itu, di negara lain, harga aset turun karena penjualan aset oleh raksasa keuangan global, dan pembayaran bunga utang luar negeri meningkat karena kenaikan suku bunga oleh The Fed, Bank Sentral Amerika. Rutinitas sebelumnya adalah raksasa keuangan pertama-tama menjual aset mereka dan kembali ke Amerika Serikat untuk mendapatkan bunga. Ketika aset negara lain jatuh ke harga rata dengan tanah, Fed akan bekerja sama dengan raksasa dan mulai memotong suku bunga. Saat itu juga, para raksasa dapat menggunakan sejumlah besar dana murah yang disediakan oleh Federal Reserve untuk mengakuisisi aset murah secara global. Tapi kali ini, tidak berhasil. Karena Cina memutuskan untuk mengulurkan tangan membantu negara-negara lain di seluruh dunia. Cina memiliki banyak cadangan dolar Amerika, tetapi tidak dapat membeli banyak barang berharga, karena perang dagang. Amerika Serikat tidak menjual barang-barang bagus kepada Cina, jadi lebih baik meminjamkan uang ke negara lain, dan membiarkan negara dunia melunasi utang dolarnya. Ketika Cina meminjam uang, Cina akan setuju dengan mereka, bahwa Cina akan membebankan bunga atas uang yang mereka pinjam, dan pengembalian pokok ditambah bunga. Cina menginginkan mata uang yuan, atau renminbi, bukan dolar. Kemudian negara lain akan menjual barangnya kepada Cina, dengan imbalan mata uang yuan, atau RMB, yang akan digunakan untuk mengembalikan dolar, yang dipinjam oleh negara-negara lain dari Cina, untuk membayar utang dolar, yang dipinjam negara lain, lewat Bank Dunia, atau IMF. Strategi Cina ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan pertama Cina adalah terus memperoleh dan mengamankan barang mentah dari negara lain, dan yuan atau renminbi telah menjadi mata uang penyelesaian perdagangan Cina dan negara dunia. Karena berbisnis bersifat jangka panjang, maka mata uang yuan yang dipegang negara lain, dan dengan menyimpan mata uang yuan, maka negara dunia dapat terus menukarkan dengan barang Cina dan modal untuk bisnis selanjutnya dengan Cina. Karena Cina adalah pusat bisnis dan merupakan mesin produksi raksasa dunia, ketergantungan dunia sama negara Cina tidak bisa dilepaskan. Inilah modal fundamental utama mata uang yuan Cina, dipercaya oleh negara kawasan dan global, di samping dolar Amerika. Dan senjata mata uang yang dulu dimiliki Amerika, kini pelan-pelan terlepas dan tembakannya melemah, seiring dengan kemunduran ekonomi, inovasi teknologi, dan basis industri Amerika yang sedang menuju kemunduran. Dan kini, negara Cina berada di posisi yang pernah ditempati oleh Amerika pasca Perang Dunia Kedua, yaitu pusat ekonomi, industri, keuangan, dan pusat inovasi teknologi dunia. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, peluang apa yang bisa diambil oleh negara Indonesia dalam proses dedolarisasi ini? Silahkan komentar di bawah.